Nah, epic battle solo Kibutsuji Muzan versus Himejima Gyome. Yo, season 4 Kimetsu no Yaiba berakhir dengan badas nih. Pertempuran sang Hashira terkuat nomor 1 melawan Raja Iblis sepanjang zaman. Pertempuran menjadi babak akhir dimulainya perang suci itu nih. Pertempuran Infinity Castle ke depannya nanti. Tapi sebelum ke sana, episode terakhir ini menarik untuk kita kulik nih. Bagaimana Muzan datang ke markas para Hashira dan tentunya dia bertemu dengan Oyakata sama, pria yang luar biasa. Ketenangan dan juga intuisinya sangat hebat. Seperti yang dibilang Gyome bahwa keluarga Ubuyashiki itu punya insting liar dan kuat seperti itu. Nah, season ini berakhir di episode ke-8 ya. Kedepan kabarnya itu akan ada paraquel atau penjembatan sebelum babak final Infinity Castle. Mungkin semacam movie Hashira atau bahkan trilogi dari Infinity Castle itu sendiri. Informasinya juga sudah bertebaran di laman internet kan. Tapi bagi kalian yang penasaran kenapa harus Gyome sendirian yang bertempur melawan Muzan, dan kenapa orang kedua yang muncul Hashira itu adalah Sanemi Shinazugawa? Well, apakah ini mengisyaratkan urutan terkuat di antara mereka jika Gyome dan Sanemi memang 1 dan 2? Yuk kita bahas tribute to season 4 final battle itu dan teknik pernapasan Ubuyashiki yang mengagumkan. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini anak ama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, episode 8 ini dimulai dengan kedatangan Muzan di markas besar Demon Slayer Corps. Dia sudah datang tepat di ruang utama Ubuyashiki Oyakata sama bersama istrinya Ayame. Mereka terjadi deep talk dan membahas tentang silsilah keluarga, mimpi dan juga harapan masing-masing. Jelas Muzan untuk keabadian, sementara Oyakata sama melenyapkan Muzan dan juga membuat para Hashira itu menyala setelah kematiannya. Perkataan Muzan yang berkali-kali mengatakan Ubuyashiki itu buruk rupa, dia menelan pil pahitnya sendiri tuh. Dia sangka Ubuyashiki itu lemah. Pria yang seterang Buddha itu nyatanya malah akan mengejutkannya. Nah, kita melihat di sini ya, ini kayak semacam ada aura aneh nih di markas Ubuyashiki sendiri. Muzan itu melihat para pewaris Oyakata sama itu malah sedang bermain-main asik tanpa rasa takut. For information nakama, memang benar bahwa keluarga Ubuyashiki itu tidak mau ada pengawalan sama sekali. Itulah kenapa mereka pun juga tidak terlalu khawatir jika akan ada masalah buruk terjadi, meskipun dengan kedatangan sang Raja Iblis sekaliber Muzan. Ubuyashiki juga menggertaknya seperti ini. Jika Muzan mati, otomatis para iblis di bawahnya juga akan mati. Dan itulah kebenaran yang akan dia tahu sebentar lagi. Kematianku tidak akan sia-sia. Kematian untukku hanya untuk membuat semangat juang para Demon Slayer Corps kembali membara. Lihatlah itu nih, ketika Muzan sudah habis kesabarannya, dia itu menjulurkan tangannya itu. Dan untuk kali pertama kita mungkin mengira ya Muzan mau melakukan sesuatu. Awalnya juga begitu sob, para Hashira berlarian karena mengetahui kedatangan penyusup dan para gagak yang sudah memberitahu bahwa yang datang adalah iblis tingkat atas dan itu ada di ruangan Oyakata sama, petinggi terbesar mereka. Disinilah Shinazugawa itu teringat perkataannya nih. Kita setidaknya harus menugaskan 2 Hashira untuk menjaga Tuan Besar. Bisa atau tidak, Himejima-san? Tetapi Gyome itu menjawab seperti ini, bahwa beliau ini selalu menolak, hingga akhirnya semua orang akan sadar. Ada alasan kenapa Gyome menjadi andalan Oyakata sama dalam rangka menjadikannya sebagai umpan, karena jika dia minta para Hashira yang lain, semuanya pasti akan menolak. Apalagi untuk orang keras seperti Shinazugawa kan. Nah, Gyome itu paling mengerti Oyakata sama nih. Tiba-tiba first impression nih, teknik pernapasan Ubuyashiki Oyakata sama itu meledak nih. Luar biasa. Seni adalah ledakan. Biar semua area terbakar habis ruangan itu membakar Muzan, dia mencela jauh nih. Tak menyangka bahwa jebakan yang dibuat Ubuyashiki hingga semengerikan ini. Kita melihat ya bahwa area yang terbakar itu kayak letusan bom atom. Para Hashira tak menyangka akan menjadi seperti ini. Mereka semuanya kaget. Shinazugawa, Kanroji, Giyu, Tokito, Obanae, Kocho. Momen ini menjadi kemelut yang mengerikan bagi mereka, termasuk Kamado Tanjiro. Muzan lalu melompat dan tubuhnya sudah terbakar itu. Dia bahkan sangatlah ketakutan juga.
Luar biasa, yang bikin dia kaget ternyata ledakan itu sudah dipasangkan dengan paku-paku agar bisa memperlambat regenerasi Muzan. Tatapan pria yang lainnya Buddha itu meledakkan diri hingga semasif ini. Aku salah sangka, aku mengiranya dia hanya manusia biasa, tapi itu di luar nalar. Aku tak menduga jebakan ini akan sebesar ini. Jarum-jarum mematikan meledak bersamaan. Apa istri dan keturunannya sudah tahu rencana luar biasanya ini? Apa Oyakata itu masih hidup? Banyak pertanyaan sekarang yang ada di benak Muzan nih. Tiba-tiba Muzan merasakan ada sesuatu yang lain mendekat, dan itu adalah biji daging. Itu meledak menusuk ke semua tubuhnya dan dia terperangkap di sana. Tiba-tiba saat dia panik dan merasakan bisa mengeluarkan itu semua, cas, Tamayo datang dan mengunuskan segel pula melalui tangannya itu. Muzan merasa semakin terpojok. Dia kemudian berteriak, "Sekarang giliranmu untuk mengakhirinya, Himejima-san." Lihatlah, itu Hashira satu-satunya yang sudah diberitahu rencana itu oleh Oyakata sama Himejima Gyome. 5 hari lagi Muzan akan datang ke sini. Aku hanya mengandalkan instingku ini dan aku menjadi umpan. Aku meminta tolong kepadamu untuk itu karena kau berbeda dibandingkan yang lainnya. Pria ini yang katanya paling sadar bahwa Oyakata sama itu tak mau dijaga ya. Dia yang sebenarnya lebih tua 4 tahun dari Oyakata sama sendiri. Di akhir kejutan ini dialah yang menyembunyikan rencana itu sesuai perintah Ubiyashiki Oyakata sama. Gyome melesat berlarian dengan menggunakan segel yang ditandai itu. Dia mengayunkan senjata bola besinya dengan kekuatan hempasan itulah. Namun Amida Buju, pam, dia meledakkan leher Muzan itu. Luar biasa sih efek serangannya. Pertemuan itu akan menjadi pertama kalinya sang Hashira terkuat melawan sang Raja Iblis. Emang kalau yang terkuat pertempuran itu gila luar biasa ya sob. Gyome bahkan mengapresiasi dan takjub dengan rencana Oyakata sama bahwa Muzan itu kemungkinan tidak akan bisa dihancurkan hanya dengan serangan. Satu-satunya kelemahannya adalah matahari. Artinya ketahanan tubuh di sana dan bertempur sampai fajar datang adalah opsi terbaiknya. Sembari menunggu para Hashira yang lain juga akan datang. Benar saja nih, Gyome sudah merasakan para Hashira berlarian mendekat. Oyakata sama, kau benar-benar luar biasa. Pertempuran Muzan dan Gyome itu dilanjutkan. Ketika sang Raja Iblis sudah bertransformasi lagi, Gyome kembali menyerang. Dia berlarian seorang diri dengan menggunakan rantai besi bola besar batu itu. Dia melawan yang terkuat hingga berharap matahari segera muncul, dan itulah harapannya. Tiba-tiba Muzan menyerang dengan jurus semak belukar itu. Gyome di sana itu mengimbanginya ya dengan napas batu teknik ketiganya. Pertempuran terjadi sangat alot dan badas banget di sana. Hashira terkuat kedua yang datang itu adalah Shinazugawa. Dia datang lebih dulu sekaligus mungkin menandai ya jika dia itu memang orang terkuat kedua setelah Himejima Gyome. Dia begitu marah besar nih dan dia berkata seperti ini, "Kau pasti orang yang buat kekacauan ini ya. Apa yang kau lakukan pada Tuan Besar?" Di sini Gyome sadar bahwa para Hashira sudah berkumpul di sampingnya di atas bangunan itu. Gyome kemudian berteriak dan akan mengejutkan yang lainnya. "Bagus, kalian semua telah datang sekarang. Strategi Tuan Besar luar biasa. Dan kalian dengar ini, Muzan, Kibutsuji Muzan, dialah orangnya. Dia tak akan mati meskipun kepalanya itu terpenggal." Lihatlah itu nih, para Hashira pada marah semuanya, termasuk Kamado Tanjiro. Semuanya melesat turun mengikuti perintah Gyome. Teknik pernapasan semuanya dilakukan berentetan. Dimulai dari Muichiro Tokito menggunakan napas kabut jurus keempatnya, Shinobu Kojo napas serangga tarian kupu-kupu, Iguro Obanai napas ular jurus pertama, Kanroji napas cinta jurus kelima, Tomioka Gyu napas air jurus ketiga, Shinazugawa Sanemi napas angin jurus ketujuh, dan terakhir Kamado Tanjiro ikutan mengamuk di sana. Dia melesat menggunakan tarian Dewa Api, Hinokami Kagura Tikam Puspa Baskara. Nah, itu pertempuran yang awalnya solo kini berubah ke battle royal teman-teman. Lalu Muzan tersenyum. Tiba-tiba ada kejutan menarik. Semuanya terjatuh pada sebuah labirin khusus aneh dan mengejutkan para Hashira. By the way, untuk Sanemi dan juga Obanai mungkin ini kali kedua mereka masuk ke ruangan ini ya. Tanya itu para petarung lain semuanya juga masuk. Inosuke, Genya, Shinazugawa dan para Demon Slayer Corps yang lain juga mereka semua turun dan tak menyangka perubahan dengan ruangan itu. Nah, apa ini? Tempat apa tuh? Nah, inilah Infinity Castle teman-teman. Ruangan di mana tempat pertempuran akhir menghadapi para iblis bulan dan juga Kibutsuji Muzan ke depannya nanti.
Pertempuran ke depan akan sangat menarik, tetapi sebagai bagian akhir menarik di sini ya, dibandingkan para hasilan lain Tanjiro dan Inosuke, Zenitsu ini yang biasanya penakut, cerewet dan panikan tuh, dia sangat tenang seakan-akan orang itu sudah tahu akan tempat tersebut. Zenitsu menatap tajam dengan memegang pedangnya itu dan juga menutup matanya. Dia akan bertempur dengan sangat alot di final battle itu nanti teman-teman. Nah, dengan ini season keempat Demon Slayer Hashira Training Arc telah berakhir dengan elok teman-teman. Pertempuran battle sengit ini membuat Muzan ketakutan pada akhirnya. Pertempuran itu akan melahirkan petarung-petarung Demon Slayer Oyakata sama ketika membangkitkan tato tanda pemburu iblis Yorichi Sugiguni. Pertempuran di Infinity Castle akan kembali segera nih, dan mungkin beberapa masa ke depan ya akan dibuatkan trilogi pada kejadian itu. Sebelum masuk terakhir di final saganya Demon Slayer tahap final tersebut, Infinity Castle. It will be amazing. Sepakat nakama? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video channel teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.